Pada pukul 4:14 waktu setempat, 24 Juni 2025, sebuah kapal pendarat Rusia kelas Cherna mengangkut sekitar 30 personel militer sedang bergerak menuju pantai barat Khersonen. Tanpa disadari oleh kru kapal, mereka telah berada dalam pantauan selama lebih dari setengah jam oleh drone tempur buatan Turki yang terbang setinggi 18.000 kaki di atas Laut Hitam. Apa yang tampak seperti misi rutin segera berubah menjadi salah satu momen paling penting dalam konflik tersebut hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Drone pengintai Bayraktar TB2 diberangkatkan dari lokasi tersembunyi di dekat Mykolaiv pada pukul 2 dini hari. Langit malam begitu kelam dan radar Rusia nyaris tak mampu membedakan bayangan laut dari ancaman nyata. TB2 bukan sekadar drone biasa. Ini adalah senjata strategis Turki setara dengan MQ-1 Predator milik Amerika, dirancang untuk bertahan lebih dari 1 hari penuh di udara tanpa mendarat. Ditenagai mesin Rotax 912, drone ini mampu melaju dalam keheningan malam dengan kecepatan 70 knot. Cukup lambat untuk mengintai, namun cukup cepat untuk bertindak bila perlu. Alih-alih mengambil rute langsung menuju target, TB2 menjalankan jalur yang telah diprogram dengan cermat untuk menghindari jangkauan radar sistem pertahanan udara Rusia S-300. Para operator sudah belajar dari misi-misi sebelumnya. Meski drone ini sulit dideteksi karena penampang radarnya kecil, tetap saja kecerobohan bisa mengubahnya menjadi puing elektronik senilai jutaan dolar. Pada pukul 3:30, drone telah mencapai zona patroli. Sebuah area berbentuk persegi panjang sepanjang 40 km dan lebar 20 km yang diposisikan tepat di jalur potensial pendaratan musuh. Dari ketinggian 18.000 kaki, sensor optik MX-15D buatan Kanada mulai bekerja. Sistem ini lebih dari sekadar kamera. Ia menggunakan berbagai spektrum cahaya, termasuk inframerah, untuk mendeteksi panas tubuh dari jarak belasan kilometer. Operator di stasiun kontrol tak ubahnya seperti pemain game profesional, duduk di depan layar besar, memantau perubahan kecil dalam pola laut. Sementara TB2 secara otonom menjalankan rute patroli, operator terus berpindah dari mode visual ke thermal setiap beberapa menit. Pekerjaan yang monoton, 99% menunggu, 1% aksi. Namun malam itu, yang 1% akan datang lebih cepat dari dugaan. Tepat pukul 3:47, sesuatu muncul di layar thermal. Sebuah titik panas yang bergerak cepat ke arah barat, meninggalkan jejak panas yang mencolok di permukaan laut. Zoom diperbesar dan siluet khas kapal pendarat Cherna Project 11.770 mulai terlihat jelas. Kapal sepanjang 26 meter itu dirancang untuk misi amfibi cepat, mampu membawa puluhan prajurit atau kendaraan tempur langsung ke garis pantai. Namun pengamatan TB2 mengungkap lebih banyak. 2 kapal lainnya mengikuti dalam jarak 5 km. Ini bukan sekadar patroli rutin, melainkan konvoi militer. Operator langsung mengunci target dan mulai merekam seluruh pergerakan mereka. Kapal utama melaju cepat, mesin jet airnya mengiris laut seperti pisau. Melalui sensor thermal, titik-titik panas manusia terlihat di dek. Minimal 24 sosok bergerak di atasnya. Bukan awak kapal biasa, tapi infanteri bersenjata lengkap. Sasaran semakin jelas. Pukul 4:10, arah dan tujuan kapal menjadi terang. Mereka menuju pantai sejauh 8 km dari Khersonen, lokasi yang seminggu sebelumnya telah dilaporkan mencurigakan oleh intelijen Ukraina. Operator TB2 segera menghubungi pusat komando UAP Brigade ke-383. Beberapa perwira senior telah mengikuti rekaman langsung dan setelah mempertimbangkan semua risiko, termasuk potensi terbukanya informasi jangkauan operasi drone Ukraina, keputusan diambil. Pada pukul 4:15 kemudian, perintah datang dalam 3 kata: diberi izin menyerang.
TB2 segera berbelok keluar dari jalur patroli untuk mendapatkan sudut terbaik untuk pelepasan rudal. Target utama, kapal terdepan. Tujuannya, mengacaukan formasi dan menimbulkan kekacauan maksimal. Dalam pertempuran drone, target yang arah dan kecepatannya bisa diprediksi adalah yang paling mudah dihancurkan. Operator mengarahkan TB2 untuk mengambil posisi di belakang konvoi. Rudal Mamalia, amunisi mikropresisi buatan Turki, disiapkan. Dengan berat hanya 22 kg, rudal ini dilengkapi hulu ledak seberat 10 kg yang cukup untuk menghancurkan superstruktur ringan kapal. Penunjuk laser TB2 akan mempertahankan target selama penerbangan rudal. Pada jarak 8 km, rudal membutuhkan waktu sekitar 43 detik untuk mencapai sasaran. Namun pada pukul 4:30, suasana di kapal Rusia mulai berubah. Melalui kamera inframerah, terlihat kru bergerak ke bagian depan kapal dan memasang dudukan senapan mesin berat. Entah mereka telah menyadari ancaman atau ini adalah prosedur mendekati pantai yang standar. Apapun alasannya, operator Ukraina tak menunggu lebih lama. Operator drone melakukan pengecekan akhir pada sistem kendali. Laser penanda aktif. Semua indikator rudal menunjukkan status hijau. Cuaca mendukung dengan angin tenang di bawah 5 knot di ketinggian. Satu-satunya kendala potensial adalah awan yang melintas dari arah barat, tapi kecepatannya lambat dan tidak akan memengaruhi operasi setidaknya dalam 1 jam ke depan. Ia menetapkan titik sasaran, jembatan Cernus. Sistem pengintai laser langsung mengukur jarak 12,7 km dan penutupan target masih terlalu jauh. Meski rudal Mamalia bisa mencapai 14 km saat dilepaskan dari ketinggian, akurasi efektif hanya sampai 8 km. Ia memutuskan untuk menunggu waktu terbaik. Detik berlalu, lalu menit. Jarak menurun, 11 km, lalu 10. Kapal Rusia melaju stabil, tidak menyadari bayangan kematian yang menggantung 18.000 kaki di atasnya. Operator memperhatikan lebih teliti struktur antena, angka di lambung, bahkan senjata yang dibawa personel di dek kapal. Jarinya hampir menyentuh tombol otorisasi pelepasan. Tepat pukul 4:42, jangkauan menyentuh angka 8 km, kondisi ideal. Tapi sesuatu mengganggunya. 2 kapal lain tertinggal sekitar 5 km di belakang target utama. Apakah itu dukungan, logistik, atau bagian dari skenario yang lebih besar? Lalu ia melihatnya. Kedua kapal mengubah arah, satu ke utara, satu ke selatan. Mereka sedang membentuk perimeter. Ini bukan hanya sekedar pendaratan. Ini adalah fase awal dari suatu operasi berskala besar. Operator sadar, jika tidak sekarang, tidak akan pernah. Apapun yang Rusia rancang harus dihentikan di sini dan saat ini juga. Pukul 4:46, ia menekan tombol pelepas senjata di kendali TB2. Namun layar justru berkedip. Peringatan sistem muncul, kerusakan pada penanda laser, perlu kalibrasi ulang. Jantungnya berdegup kencang. Kapal target, Ternoklas, kini tinggal 7 km dari bibir pantai. Kecepatannya menurun untuk bersiap mendarat. Setiap detik berarti. Operator mematikan, lalu menyalakan kembali laser, taktik kuno yang terbukti manjur dari smartphone hingga drone perang. Sistem reboot 5 detik 10, laser akhirnya kembali aktif. Ia kembali mengunci targetnya, namun ada yang aneh dari susunan di dek kapal pendarat itu. Terlalu padat untuk infanteri laut biasa. Kotak-kotak tambahan terikat rapat di sisi kapal. Bukan peralatan standar. Tapi dalam waktu 43 detik semuanya akan terungkap. Pukul 4:47, rudal dilepaskan dari TB2. Sirip terbuka, pencari semi aktif mulai melacak pantulan sinar laser dari target. Di dalam rudal, komputer kecil menjalankan perhitungan. Ketinggian 18.000 kaki, jarak 7,8 km. Waktu menuju sasaran, 43 detik. Apa yang tak disadari oleh operator adalah bahwa kapal pendarat itu adalah bagian kunci dari operasi rahasia yang jauh lebih besar.
Dan ledakan yang akan terjadi bukan sekadar kehancuran fisik, tapi pengungkapan rencana tersembunyi Rusia. 28 detik tersisa. Kapal Cherna terus melaju pada 15 knot, tak menyadari bahwa rudal meluncur ke arahnya dengan kecepatan 250 meter per detik. Operator melihat gerakan pasukan di dek, ada yang bercanda, ada yang memeriksa perlengkapan. Mereka tidak tahu ini adalah menit-menit terakhir hidup mereka. Laser TB2 tetap stabil, menempel pada jembatan kapal. Bahkan sedikit getaran bisa menggagalkan tembakan. Tapi sistem gimbal stabilisasi memastikan target tetap terkunci sempurna seperti bidikan penembak jitu. Jarak tinggal 5 km, lalu 4, lalu 3. Dalam 37 detik, ledakan sekunder akan membuka tabir tentang apa sebenarnya yang diangkut Rusia. 15 detik lagi, salah satu pelaut Rusia menunjuk ke atas. Ia melihat bayangan drone atau rudal yang datang. Operator bisa melihatnya panik, berteriak, melambaikan tangan. Tapi fisika tak mengenal belas kasihan. Pada kecepatan 185 km per jam, peringatan itu datang terlambat. Tampilan thermal menunjukkan kekacauan. Pasukan Rusia berlari, ada yang sembunyi, ada yang mencoba memanggul senjata, seolah bisa menghentikan rudal yang meluncur dari langit. Tapi operator melihat hal yang lebih janggal. Beberapa tentara justru membuang peti-peti dari dek ke laut. Kenapa mereka tidak menyelamatkan diri? 5 detik tersisa. Kamera TB2 otomatis memperbesar gambar. Resolusi 4KI menangkap semua secara detail. Para analis intelijen Ukraina di markas besar menatap layar intens. Kamuflase yang dikenakan tentara di dek berbeda dari biasa. Peti-peti itu memiliki simbol-simbol tak biasa. Ini bukan operasi infanteri biasa. Ini adalah misi sabotase. Dampak terjadi pada pukul 4:48. Mamalia menghantam tepat di tengah kapal. Ledakan awal menembus lambung kapal. Hulu ledak 10 kg menembus baja tipis dengan mudah. Tapi yang mengejutkan muncul di detik ke-1,3. Bukan tangki bahan bakar yang meledak, tapi muatan termit. Semburan putih menyala ke langit malam. Cherna bukanlah kapal pengangkut pasukan pendarat. Ia membawa tim penghancur dengan perlengkapan sabotase berat. Ketika kapal terbelah dua, TB2 menangkap pemandangan yang memicu alarm intelijen. Peti-peti kedap air terapung dengan label huruf Kiril. Di Moskow, seseorang mungkin sudah disiapkan untuk jatuh dari jendela karena kegagalan ini. Saat puing-puing terbakar mengambang di Laut Hitam, saluran darurat Rusia meledak dengan lalu lintas komunikasi. Tapi bukan operasi penyelamatan yang mereka koordinasikan. Operator TB2 terus mengamati. Ledakan lanjutan bukan berasal dari amunisi biasa. Termit itu digunakan untuk penghancuran struktur. Tidak diragukan lagi. Ini adalah serangan sabotase terhadap infrastruktur. Dalam waktu 90 detik, 2 kapal pengiring berbelok cepat kembali menuju Crimea. Tidak ada evakuasi. Tidak ada penyelamatan, hanya mundur dengan kecepatan penuh. Ini sudah menjelaskan semuanya. Misi lebih penting dari manusia. Dampak strategisnya langsung terasa. Pesan-pesan yang disadap menunjukkan status darurat ditarik. Satelit menangkap kapal-kapal kembali ke Sevastopol. Dalam hitungan hari, operasi khusus Rusia di barat Laut Hitam dibatalkan total.